Pemirsa, setelah 10 tahun diberlakukan, pemerintah Indonesia akhirnya akan mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi dalam waktu dekat. Lantas bagaimana persiapan pencabutan moratorium dan kepastian keamanan serta juga kesejahteraan para PMI selama bekerja? Kita sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Abdul Qadir Karding. Selamat sore, Pak Karding. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Karding, rencananya pemerintah akan mencabut moratorium untuk pengiriman PMI ke Arab Saudi. Lantas, apa kemudian menjadi pertimbangan utama pencabutan moratorium PMI di Saudi ini, Pak? Ya, jadi rencana kita mencabut ini tentu tidak serta-merta. Kami sudah memiliki banyak kajian dan memikirkannya secara mendalam. Salah satu yang paling menjadi pertimbangan kita adalah bahwa di bawah Raja baru yang Pak MBS itu, Raja MBS, telah terjadi perubahan secara besar-besaran di Arab Saudi, termasuk dalam urusan tata kelola pelindungan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di mereka. Salah satu bentuk tata kelola yang baik itu adalah misalnya mereka mau misalnya gajinya paling rendah di 1.500 real. Yang kedua, mereka mewajibkan harus ada perlindungan sosial berupa asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenagakerjaan. Dan juga jam-jam lembur, jam kerja sudah diatur. Tidak hanya itu, kalau dulu orang daftar langsung ke majikan. Nah, kalau ini tidak. Kalau ini lewat agensi, dan agensi serta majikan itu harus terdaftar dan diseleksi ketat oleh yang namanya Musanet. Musanet ini adalah semacam BUMN ketenagakerjaannya Arab Saudi. Jadi itu hal-hal teknis ya. Yang lain yang paling penting bahwa dengan membuka ini akan ada yang namanya integrasi data antara data dari Musanet dengan data Cisco P2MI, sistem komputer yang ada pada kita. Otomatis yang pekerja yang unprocedural selama ini yang ada di Arab Saudi, yang kalau di data Musanet itu 183.000, otomatis akhirnya terdata di kita. Artinya dengan kerjasama ini kita mencegah, mengurangi terjadinya unprocedural ke depan. Selama ini kita moratorium selama 10 tahun. Ya, itu data yang ada 25.000 per tahun minimal. Itu artinya apa? Kita tidak sukses untuk mencegah di dalam. Daripada bocor terus, lebih baik kita buka, apalagi perlindungannya sudah baik. Yang ketiga, peluang kerja yang ditawarkan oleh Arab Saudi, itu ada 600.000 peluang kerja. 600.000 itu terdiri dari 400.000 domestik worker, dan 200.000 sampai 250 bahkan, itu adalah skill worker. Nah, ini di tengah isu PHK dalam negeri, di tengah kebutuhan Baik, tadi Anda menyampaikan bahwasannya saat ini dari segi aturan, ini menjadi diterapkan warga negara kita bekerja di sana, ya. Karena selain itu juga itu bagian dari apa yang disebut transfer of knowledge untuk mereka. Jadi tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan kirim ke Eropa mereka dan sebagainya. Oke. Jadi sebetulnya saat ini sudah banyak hal positif yang berubah di bawah kepemimpinan Raja MBZ.
terkait dengan prosedur untuk penerimaan tenaga kerja di sana. Kemudian juga meskipun saat ini sudah lebih dari 10 tahun atau hampir 10 tahun juga moratorium, tapi kalau kita lihat tidak mengendurkan para WNI untuk berangkat ke Arab Saudi. Di lain sisi juga banyak sekali peluang kerja di Arab Saudi, sehingga ini yang memutuskan pemerintah kemudian akan mencabut moratorium tersebut. Dan di tengah banyaknya hal-hal positif yang saat ini kita lihat alasan kenapa moratorium dicabut, tapi Anda mengatakan bahwa nanti akan diperketat untuk proses pengiriman tenaga kerja Indonesia untuk ke Arab Saudi. Nah ini apakah nantinya tidak menyulitkan para WNI untuk berangkat ke sana, dan dari sisi apa saja ini terkait dengan pengetatan untuk mengirim WNI ke Arab Saudi sendiri, Pak Karding? Jadi yang pertama, masalah utama pelindungan, artinya banyaknya kekerasan terjadi, bahkan human trafficking, itu karena orang berangkat secara ilegal. 95% data itu menunjukkan begitu. Sehingga berarti cara penyembuhannya atau solusinya adalah kita harus memastikan semua warga kita yang mau kerja di luar negeri harus berangkat secara prosedural. Artinya terdaftar, sehingga kalau ada apa-apa, kita ketahui mereka bekerja di mana, siapa yang ngirim, pekerjaannya apa, kontrak kerjanya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, tentu kita harus mempersiapkan skill mereka, termasuk soft skill mereka berupa bahasa dan juga mental yang baik. Karena memang tenaga kerja kita khususnya di negara-negara Asia termasuk di Timur Tengah itu tenaga kerja yang disenangi karena hospitality-nya bagus, akhlaknya bagus. Nah, tinggal kita up aja, kita perbaiki aja ke depan. Baik. Jadi kita akan menyusun skema pelatihan yang baik ke depan untuk menyiapkan mengisi 600.000 yang dijanjikan oleh teman-teman di Arab. Oke. Pak Karding, kita tahu bahwasannya kasus kekerasan, penganiayaan ini masih kerap sekali terjadi. Meski moratorium, tapi kan kita tahu Anda sendiri menyebut ada fakta bahwa setidaknya 25.000 WNI berangkat ke Arab secara ilegal, dan ini banyak sekali tersangkut kasus hukum, terutama terkait dengan penganiayaan tersebut. Nah, jika moratorium dicabut, apa yang memastikan bahwasannya ini tidak kembali terulang terkait dengan kasus penganiayaan dan kekerasan yang nantinya bisa mengorbankan dan merugikan para WNI itu sendiri, Pak Karding? Ya, jadi sepanjang dia berangkat prosedural, punya punya skill yang bagus, pemahaman bahasa yang bagus, lalu nanti kita akan punya sistem kontrol yang bagus dalam bentuk sistem IT. Nanti itu menjadi backbone. Misalnya ada panic button, ya, ada kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Di luar negeri juga semakin kita perkuat nanti penanganan daripada perlindungannya mereka. Jadi insya Allah, intinya sepanjang dia terdaftar, insya Allah jauh lebih aman. Oke. Jadi kalau terkait dengan format tata kelola penempatan dan juga perlindungan PMI nantinya jika moratorium dicabut seperti apa? Anda kan tadi sudah menyebutkan nanti akan ada administrasi, kerjasama dengan menteri lain atau kementerian lembaga terkait juga, dari segi pelatihan juga akan ditambah. Nah, untuk tata kelolanya ini akan seperti apa teknisnya, Pak Karding? Jadi di dalam negeri memang Pak Prabowo sengaja mendirikan kementerian baru ini agar tata kelola pelindungan dan tata kelola penempatan itu dengan kualitas yang baik. Sekarang kita sedang memperbaiki semua tata kelola yang mengarah ke hal yang baik, termasuk target kita adalah kualitas pelindungan yang terbaik, kualitas penempatan yang baik, dan pemberdayaan yang baik. Jadi dalam negeri sudah kita siapkan semuanya. Ya, jadi persiapan untuk menciptakan sistem dan juga prosedur yang baik ini tentu harus dilakukan ya Pak, agar nantinya moratorium atau pencabutan moratorium tidak terkesan dipaksakan yang nantinya mengorbankan PMI begitu. Dan sejauh ini juga bagaimana komunikasi dengan pihak Arab Saudi terkait dengan jaminan keselamatan PMI saat menjalani masa kerja di sana? Apakah juga akan dibahas tentang jika terjadi sesuatu hal buruk maka bisa saja kembali dievaluasi pencabutan moratorium tersebut, Pak Karding? Jadi tanggung jawab kalau terjadi sesuatu bukan hanya tanggung jawab di pihak Indonesia,
tapi juga tanggung jawab pihak Arab Saudi, Menteri Ketenagakerjaan. Kalau di sana namanya Menteri Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perubahan Sosial. Dan yang kedua, mereka karena untuk menjadi pemberi kerja itu harus mendaftar, harus diseleksi ketat, harus ada deposito gaji untuk menggaji, harus ada asuransi, dan mereka punya aturan itu. Mereka punya aturan itu jauh lebih baik. Di samping kita ada Kemenlu yang punya juga sistem yang baik. Apalagi di Arab Saudi, teman-teman konselor maupun duta besar dan adnaker kita sudah cukup punya pengalaman yang banyak. Dan tinggal kita perbaiki sistemnya, cara kerjanya, dan kita bangun kolaborasinya saja. Karena data terintegrasi jadi aman. Oke. Tadi Anda menyebutkan bahwasanya jika moratorium dicabut, nanti akan ada sistem, akan ada aturan administrasi, lain sebagainya, sehingga nantinya PMI ilegal yang saat ini sudah bekerja di Arab Saudi akan terintegrasi juga terkait data-datanya. Nah, ini seperti apa untuk bisa mengintegrasikan data PMI ilegal yang saat ini sudah ada di sana supaya bisa terdata juga oleh pemerintah dan terawasi begitu? Ini seperti apa, ya, Pak? Jadi gini ya, biasanya warga kita ini ilegal di sini oleh negara Arab, dikonversi visanya menjadi visa kerja. Jadi di sana jadi legal mereka. Itu data itu ada 183.000. Jadi mereka punya data itu oleh Musanet. Jadi kalau kami nanti integrasi, otomatis 180.000 itu menjadi data kita juga. Nah, ada memang sebagian, masih ada juga sebagian besar yang tidak terdata oleh Musanet. Jadi memang sebenarnya nggak hanya 183.000, bahkan ada yang memperkirakan itu 500.000 warga kita di sana yang bekerja di Arab Saudi. Dan rata-rata persaudaraan. Ini nanti kita coba cari jalannya untuk pemutihan bagi warga-warga yang memang kita coba negosiasi diplomasi dengan pihak Arab Saudi yang tidak terdata ya. Ini harus jelas nih. Yang terdata kita integrasikan datanya, otomatis terdaftar. Yang tidak terdata kita coba lakukan negosiasi dengan Kementerian Luar Negeri mereka, imigrasi mereka, tenaga kerja mereka untuk kita cari data mereka ini lalu kita putihkan. Kalau di Malaysia istilahnya rekalibrasi. Baik, oke. Jadi ada sistem bahwasanya memang visa di Arab ketika WNI sampai di sana ini menjadi legal begitu. Ini yang kemudian bisa mengintegrasikan. Iya, dikonversi. Ya, baik. Tapi Pak Karding, Anda sebelumnya sempat menyebut bahwasanya ada sejumlah permasalahan PMI, ini baik itu terkait dengan kualitas atau kemampuan, kemudian juga salah satunya ini terkait dengan kesadaran untuk berangkat secara prosedur, ini kesadarannya hanya sekitar 40%. Nah, dengan dicabutnya moratorium, apakah ini tidak akan menghilangkan WNI atau PMI yang non-prosedural untuk berangkat secara non-prosedur atau secara ilegal? Karena Anda sendiri juga tadi menyebut bahwasanya untuk berangkat secara prosedur nanti ini akan diperketat. Nah, ini bagaimana untuk menyadarkan warga kita untuk berangkat secara prosedur begitu, secara legal? Nah, ini seperti apa untuk sosialisasi dan lain sebagainya, Pak Karding? Ya, ini kan undang-undang itu kan mengatur bahwa tanggung jawab soal pekerja migran ini tidak hanya oleh pemerintah pusat. Jadi ada juga pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa. Nah, kami sudah membangun kerjasama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa, ya, bahwa agar ada di setiap desa ada perdes, di kabupaten ada perda dan seterusnya, dan ada tim di sana untuk mengkonsolidasikan dengan kepala desa dan perangkat desa bahwa mengkampanyekan terus-menerus tentang ada kesadaran untuk bekerja secara prosedural. Di samping itu nanti kemungkinan ke depan sistem sponsor yang selama ini terjadi akan kita kaji ulang untuk tidak, kalau bisa kita langsung aja yang merekrut. Oke, baik, iya. Dan kalau misalkan kita lihat ini seberapa besar sebetulnya ketersediaan lapangan pekerja yang tersedia di Arab Saudi, dan ini bidangnya mana saja, Pak Karding?
Ya, jadi gini, kalau dijanjikan ke saya itu totalnya sebenarnya 650.000. 400 itu domestik. Domestik itu artinya pekerja di lingkungan rumah tangga. Bisa caregiver, bisa asisten rumah tangga, bisa macam-macam, bisa cleaning, bisa driver dan sebagainya. Dan 200.000 itu skills. Skill itu bisa hospitality, hotel, restoran, nurse. Jadi bisa mungkin welder, bisa macam-macam. Banyak jabatan kerja yang tersedia. Nah, 400 ini pelan-pelan nanti kita geser, jangan 400, jangan terus-terusan 400. Yang kita butuhkan ke depan agar yang skillnya yang terus ditambah. Skillnya. Nah, kalau skillnya nanti ditambah, itu akan bagus bagi profiling tenaga kerja kita di luar. Oke. Iya, jadi setidaknya ada sekitar 650.000 job order yang disediakan di Arab Saudi. 400 ini kurang lebih pekerjaan yang dijanjikan di ya, yang dijanjikan. Baik. Iya, yang dijanjikan ada 650.000 kurang lebih, dan 400.000 diantaranya ini di bidang domestik, 200.000 lainnya ini yang skilled begitu. Lantas Anda menyampaikan sebelumnya bahwasannya proyeksi ini kurang lebih di bulan ini, tapi kapan persisnya untuk terkait dengan jadwal penandatanganan MOU pengiriman PMI ke Arab Saudi ini? Dan jadi rencananya penandatanganan itu 20 Maret, 20 Maret di Jeddah, dan setelah itu kita akan proses yang namanya technical agreement. Ya. Mudah-mudahan bisa maksimum 1 bulan 2 bulan. Lalu setelah itu Juni kemungkinan kita mudah-mudahan bisa sudah pemberangkatan pertama. Oke, 20 Maret penandatanganan MOU, dan Juni ini akan dimulai untuk pemberangkatan pertama rencananya begitu. Lantas sebelum diberangkatkan, apakah sudah disiapkan nih terkait dengan skema pelatihan dan juga penempatannya, Pak Karding? Ya, jadi yang sudah existing sudah ada, yang baru juga sedang kita sedang kita rapikan semua, termasuk kerjasama dengan lintas kementerian, lintas lembaga. Jadi di lintas kementerian saja itu ada 26.000 ini tempat pelatihan cukup banyak. Misalnya ya, lulusan lulusan nurse yang ada dari SMK kita aja cukup besar. Jadi tinggal sebenarnya upgrade mereka sama bahasa sudah selesai. Oke, jadi sebetulnya sudah ada banyak pelatihan-pelatihan yang sudah tersedia, hanya saja untuk bahasa ini jangan juga perlu ditingkatkan. Baik. Dan Pak Karding, jika nantinya sudah berjalan, lantas bagaimana kemudian P2MI akan menjalankan pengawasan pencabutan moratorium ini agar nantinya tidak menjadi bumerang dan justru membuka keran penyelundupan manusia dan juga praktik non-prosedural lainnya, Pak Karding? Bagaimana ini untuk pengawasannya sendiri? Ya, dengan moratorium ini tentu kita harus memperbaiki tata kelola pelayanan kita dan pelindungan kita dalam negeri, terutama daerah-daerah spot-spot yang selama ini menjadi titik-titik pemberangkatan. Jawa Timur, Banten, Soekarno-Hatta, itu yang ke Arab itu pasti lewat situ. Nanti kita coba cari treatment agar mereka tidak mudah berangkat. Yang kedua, kita kunci di Arab Saudi bahwa jangan menerima lagi orang-orang yang berangkat secara prosedural. Itu salah satu yang kita dorong di kerjasama ini. Nah, di internal kita punya tim reaksi cepat yang akan melakukan penegakan hukum secara ketat kepada orang-orang yang masih bermain calok maupun sindikat-sindikat yang ada. Bahkan sekarang oleh Menko Polhukam telah dibentuk namanya Des Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan TPPO, dan semua di situ terlibat. Ada polisi, ada BIN, ada TNI, ada Kementerian Luar Negeri, ada imigrasi, dan ada kami juga. Ini akan menjadi bagian perangkat yang bisa kita optimalkan nanti ke depan di sini. Nah, di luar negeri tentu juga harus diperbaiki sistem kelola kita di Kemenlu, termasuk juga kita tekan di Arabnya sendiri agar betul-betul sesuai dengan perjanjian yang ada. Tapi kalau mereka melenceng dari itu kan, ya kita moratorium lagi aja, nggak usah pusing-pusing. Oke.
Baik, ya tentu kita harapkan nanti proses MOU terkait dengan pencabutan moratorium sampai nanti pemberangkatan pertama PMI secara legal ke Arab Saudi ini bisa berjalan dengan lancar, aman, agar nantinya PMI bisa bekerja dengan aman dan tidak ada lagi pemberangkatan secara non-prosedural atau ilegal, apalagi terjadi kekerasan bagi para PMI kita. Terima kasih banyak Abdul Qadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau PDUMMI, sudah berbagi bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore dan salam sehat selalu Pak Karding.